Shalom, selamat pagi. Saya menyapa buat yang hadir di tempat ini, pendoa full time dan pelayan Tuhan. Juga buat yang mengikuti tayangan ini secara langsung ya, live dari Kota Malang. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah di hari ke-17 dari puasa raya 30 hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang mengalami transformasi ya. Jadi perubahan hidup. Saudara, di dalam Alkitab bila kita melihat, kita tahu di situ ada disampaikan tentang suku-suku atau ras atau bahagian-bahagian daripada orang-orang. Nah, salah satunya kita tahu di situ ada orang-orang Yahudi, ada orang Samaria, ya, dan ada kasta-kasta di situ, dan ada kedudukan-kedudukan. Nah, kita akan melihat sama-sama dari Yohanes 4, ya. Nanti kita akan buka di ayat 39, tapi sebelum ke situ saya mau cerita dulu latar belakangnya. Jadi ketika itu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Nah saudara, pada zaman itu perempuan gak dianggap dan apalagi Samaria. Jadi ini double minority, di double minoritas. Sudah perempuan Samaria lagi. Nah ketika itu Yesus selesai dari pelayanannya. Ya, dan orang Farisi mendengar kalau Yesus memperoleh bahkan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Ya, walaupun secara realnya yang membaptis adalah murid-murid Yesus. Kita tahu Yesus punya banyak murid, yang terkenal 12 murid. Ya, dan ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, dia harus melintasi daerah Samaria. Ya, dan Yesus sampai di sebuah kota di Samaria bernama Syikar. Ya, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Wow. Jadi ada satu cerita di mana di Perjanjian Lama Yakub memberikan tanah kepada anaknya Yusuf, yaitu namanya Syikar. Di situ ada namanya sumur Yakub, Bapak Ibu Saudara. Ada sumur Yakub, dan ketika Yesus letih ya, capek, dia duduk di pinggir sumur itu. Dan kira-kira 12 siang ya dia duduk di situ. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Saudara nanti bisa baca cerita ini di Yohanes 4 ayat 1 sampai ke 42. Tetapi hari ini saya akan hanya membuka satu ayat saja supaya ayat ini yang akan menjadi satu catatan penting untuk kita pelajari sama-sama. Nah, ketika itu Yesus melihat ada seorang perempuan, dan perempuan ini Samaria. Sekali lagi saya tekankan, posisi dia berarti double minoritas. Karena dia sudah perempuan, dia Samaria. Nah ketika itu Yesus ya dikatakan bahwa di situ dia minta minum ya kepada perempuan itu. Dan perempuan itu tahu. Nah Yesus adalah seorang Yahudi, sehingga dia berkata, masa orang Yahudi minta sama saya ini orang Samaria loh. Saya ini gak layak untuk diminta sesuatu dari Anda. Tapi Yesus berkata, kalau engkau mengerti tentang Allah, kalau engkau mengerti tentang dia, ya, dia merujuk kepada Yesus, maka berilah aku minum. Dan ketika itu dia sadar Bapak Ibu, makanya perjumpaan dengan Yesus itu penting. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara akan paham siapa dia dan mengenal pribadinya. Langsung dia sebut apa? Di ayat 11, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Wow. Dari yang gak mengenal langsung tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya ini jadi bukti ya. Mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya ini salah satunya. Ketika orang Samaria melihat, Yesus langsung menyatakan dia Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Singkat cerita, Yesus menjelaskan tentang apa? Kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi karena air yang Yesus berikan adalah air kehidupan yang kekal. Jadi Yesus di situ dia memposisikan, dia datang kepada perempuan Samaria itu, ya, untuk apa? Untuk memberikan kabar sukacita yaitu Injil, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus saja, tidak ada di tempat yang lain. Nah ternyata kalau saudara melihat, wanita ini bukan wanita yang baik saudara. Sudah kita ulangi lagi ya. Sudah Samaria, sudah wanita Samaria. Yang ketiga, suaminya 5 saudara. Dan akhirnya terakhir ini dia jadi janda saudara. Jadi citranya buruk. Sekali lagi saya ulangi ya. Sudah
perempuan, wanita, Samaria yang dianggap rendah, plus pernikahannya nggak bener. Nikah 5 kali, jadi janda juga sekarang. Tapi disitulah, makanya tadi saya sampaikan topiknya, alami transformasi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah, mau berubah. Ya, dia mau dirubah oleh Yesus. Dia tahu yang dia sudah lakukan itu salah. Dia tahu yang dia sudah lakukan itu prinsipal. Karena bicara pernikahan, karena bicara kehidupan tentang suami dan istri. Tapi di situ Yesus memberikan kesempatan kepada dia untuk dia jadi berkat bagi banyak orang dan dia jadi berkat untuk memberitakan kabar tentang Yesus. Dan mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Artinya Yesus bisa mengerti masa lalu orang ini. Karena Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus datang untuk memberikan air kehidupan untuk masa depannya. Sehingga dia mengalami transformasi dan bukan hanya hidupnya berubah, dia juga bisa merubah hidup orang lain. Nah, jadi firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita, ketika kita berjumpa kepada Yesus, maka kita sudah tidak lagi usah urus kehidupan kita yang lama. Kehidupan lama kita tidak sempurna. Pasti ada sesuatu yang buruk di kehidupan lama kita. Tapi hari ini Yesus datang supaya kita beroleh hidup yang kekal. Air yang selalu mengalir. Dan dari kehidupan kita, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Jadi pesan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini adalah, biarlah semakin banyak orang mengenal Yesus dan biarlah semakin banyak orang memperoleh keselamatan daripada Tuhan kita. Ya, kita boleh fokus penuhi gereja, ya, tapi ada yang lebih penting daripada itu, penuhi sorga. Bagaimana caranya? Ya bersaksi, seperti perempuan ini. Dia bilang, dia tahu loh yang saya lakukan, berarti dia Tuhan, karena Tuhan maha mengetahui, betul? Omniscient, maha tahu. Tapi hari itu setelah berjumpa dengan Yesus, ya, mereka mengalami hidup. Kita boleh buka ayat lagi yang ke-40, 41 dan 42 sebagai penutup, dan setelah itu kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 40, Yohanes 4 ayat 40 boleh ditampilkan. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Ya. Dikatakan apa? Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia tinggal di situ 2 hari lamanya. Oleh sebab itu firman selalu menyatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Minta di sini bicara minta kebenaran, ya, bukan minta yang aneh-aneh, bukan minta yang daging, bukan. Tapi mereka minta kepada Yesus, maka Yesus memberikan 2 hari. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan Yesus. Karena dia adalah Logos, dia adalah Theos, dan dia adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia menyatakan bahwa apa? Bahwa perkataannya itu menunjukkan dirinya, pribadinya, yaitu dia adalah Allah itu sendiri. Dan ayat 42 yang terakhir. Dikatakan apa? Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Yesus dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saya percaya bukan kebetulan kita membahas ini. Karena lusa dan Sabtu dan Minggu kita akan kembali memperingati Jumat Agung dan kembali merayakan kebangkitan Yesus. Dan biarlah seluruh dunia, karena YouTube ini ditayangkan dan ditonton oleh seluruh dunia. Ya, saya tadi melihat ada yang memberikan komentar, ya, shalom untuk Pak Agus Sasmiko, ya, dan yang sebagainya. Dan saya katakan bahwa artinya ditonton oleh banyak orang, oleh dunia, sehingga mari kita kabarkan dan biar mereka mendengar bahwa Yesus itu hidup.